Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan tadi saya jelaskan jelas gamblang, la haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti di kubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rabb kamu, siapa nabi kamu. Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan, enggak ada. Siapa nabi kamu, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Anda pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Bolehkah kita mengikuti selain madhab Syafi'i? Nggak masalah. Karena tidak ada ketentuan harus ikut madhab Syafi'i, harus ikut madhab Hanafi. Umpamanya di Arab Saudi itu madhab yang terkenal madhab Hambali. Boleh nggak orang Arab Saudi pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Umpamanya yang ada di Turki, Turki itu mayoritas madhabnya Hanafi. Boleh nggak umpamanya kita pakai madhab Syafi'i? Nggak apa-apa. Mana yang kita pakai asalkan kita tidak fanatisme. Karena kalau sudah sampai tingkat fanatik itu bermasalah. Umpamanya kita lihat dulu madhab Syafi'i nggak mau kawin sama madhab Hanafi, sampai seperti itu. Seakan-akan agama baru madhab itu. Enggak, mereka ini adalah sisi pandang dalam beragama yang kita harus hormatin. Tapi tadi jangan sampai terjadi fanatisme terhadap madhab itu sehingga umat Islam ini jadi berantem gara-gara madhab tadi. Jadi yang mau pakai madhab apa saja, yang penting tidak fanatis dan dia mengikuti mana yang benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, idza sahal hadith fahuwa madhabi. Kata Imam Syafi'i, kalau hadisnya sahih itu madhabku. Di dalam madhab Syafi'i baca Al-Fatihah bismillahnya harus keras. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Hambali enggak. Dalam madhab Syafi'i mereka baca aminnya keras. Dalam madhab Hanafi tidak ada suara. Jadi ada orang Indonesia yang ntar ke Turki sholat maghrib, lagi sholat maghrib, imamnya ngomong waladdallin. Dia mengatakan waladdallin. Ini cuma sendirian yang ngomong amin. Itu yang kube orang kepini, orang dari mana? Amin. Nggak masalah, kita saling menghargai sebenarnya. Imam Syafi'i memang kunut. Kita kalau di madhab Syafi'i subuh kunut. Tapi kalau madhab Hanafi, madhab Hambali nggak ada kunut.